Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di Indah Med Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang menghitung pecahan. Video ini masih merupakan kelanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang mengenal pecahan. Nah, untuk menghitung pecahan, baik menjumlahkan ataupun mengurangkan, kita lihat dulu penyebutnya. Jadi, tidak semua ketika menghitung pecahan, baik menjumlah atau mengurangkan, kita pukul rata dengan cara yang sama. Jadi kita kenali dulu bagaimana penyebutnya. Nah, kali ini kita coba dulu untuk bentuk yang seperti ini ya, yang berjejer 2 dulu. Sementara nanti untuk yang berjejer 3, kita coba untuk di video yang lainnya. Nah, kita coba untuk yang model pertama dulu. Nah, di model yang pertama kita lihat di sini penyebutnya. Nah, penyebutnya sama. Oke, kalau penyebutnya sama, kita coba ya, itu lebih mudah karena kita tinggal menjumlahkan bilangan pembilangnya saja ya. Karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal menghitung atau menjumlah dan mengurang pembilangnya saja. Oke, tadi soalnya adalah 11/5, kemudian dikurang 2/5. Ini baik berlaku ya, baik untuk penjumlahan atau pengurangan sama ya. Karena penyebut sudah sama, kita jadikan satu saja. Ini penyebutnya. Nah, sudah sama, kita tinggal menghitung pembilangnya. Jadi 11 dikurang 2 langsung. Nah, 11 kurang 2 adalah 9. Jadi hasilnya 9/5. Lalu kita sederhanakan. Berapa 9 dibagi 5? Ya, kita ingat di pengenalan tentang pecahan bahwa arti per itu adalah bagi. Jadi 9 dibagi 5. Nah, 9 dibagi 5 hasil yang mendekati. Kalau 5 kali 2 kan 10, masih kurang, berarti 5 kali 1. Maka di sini kita tulis 1, lalu kita hitung 5 kali 1 kan 5. Nah, untuk sampai 9 sisanya berarti masih 4 lagi ya. Jadi 1/4/5. Nah, ini adalah hasil pembagian dari 9/5. Jadi 11/5 dikurang 2/5 adalah 1/4/5. Oke, ini untuk penyebut yang sama. Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Nah, kita lihat tadi soalnya. Jadi kita lihat dulu penyebutnya ya, meskipun berbeda, ada berbagai bentuk ya. Jadi tidak bisa kita samakan semuanya. Nah, kalau misalkan bentuknya seperti ini, soalnya kita lihat tadi 3/7, kemudian ditambah 5/4. Nah, perhatikan di sini penyebutnya. Bilangan paling besar 7 ya. Bisa nggak dibagi 4? Maksudnya habis nggak kalau dibagi 4? Nggak ya, nggak habis dan tidak bisa dibagi, tidak ada pembagi yang sama juga ya, tidak ada bilangan yang bisa membagi dengan tidak ada bilangan yang sama yang bisa untuk membagi 7 dan 4. Ini beda banget, maka caranya juga mudah. Kita tinggal mengalihkan silang saja. Jadi nih 3 dengan 4 kita kalikan, kemudian 5 kali 7 juga nanti kita kalikan, lalu penyebutnya juga dikalikan. Nah, lalu kita taruh nih hasil-hasilnya. Nah, kita samakan kan penyebutnya. Nah, ini berasal dari perkalian ini ya, yang hasil kali 7 kali 4 kita taruh di sini, 28. Lalu yang hasil perkalian silangnya, yang pertama 3 kali 4 adalah 12 ya, kita taruh di sini. Lalu ini ditambah ya, ikutin ditambah. Kalau dikurang, dikurang. Perkalian yang silang ini 5 kali 7, hasilnya berapa? 35. Oke, lalu kita jumlahkan. 12 ditambah 35 berapa? 47 dibagi 28. Nah, kita bagi. Ini juga sama ya. Kalau misalkan 28 dikali 2, 56 terlalu besar ya, kurang ini 47. Maka pasti kali 1 saja. Jadi ini 1, kemudian sisanya aja 47 dikurang 28. Berapa? Ayo, 17 kurangi 8, 9, kemudian ini masih sisa 3 ya tadi ya, 3 kurang 2, 1. Nah, jadi 47 dikurang 28 adalah 19, lalu per 28. Oke,
Ini hasilnya. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini ya, ingat tadi, jadi penyebutnya ini tidak bisa dibagi dengan bilangan yang sama, dan bilangan yang besarnya pun tidak bisa dibagi dengan yang kecil. Ini penyebutnya. Oke, jadi tinggal dikalikan silang. Nah, berikutnya kita lihat model yang lainnya. Yang tadi ya, selain ini ada juga misalkan 7/12 kemudian dikurang 1/4. Nah, 7/12 dikurang 1/4. Kita lihat lagi nih, penyebutnya dilihat dulu. Yang paling besar berapa nih? 12. Bisa nggak dibagi dengan penyebut yang lain? Dibagi 4 bisa. Kalau bisa, dan habis kan ya, 12 kalau dibagi 4 habis, maka jadikan saja dia sebagai penyebut. Nah, jadi penyebutnya kita ambil yang bilangan paling besar ini yang bisa dibagi dengan bilangan ini dan habis kalau dibagi. Oke, kita jadikan. Lalu kalau ini udah sama nih, 12 pasti ini sama juga, kita tinggal tulis sama nih, 7/12. Lalu dikurangi, ini jangan langsung ditaruh di sini, tapi caranya adalah tadi 12 dibagi 4 berapa? 3 ya, jadi ini dibagi ke sini. Nah, ini dibagi, hasilnya berapa? 3. Nah, saya kasih warna beda ya. Jadi hasilnya 12 bagi 4 adalah 3. Nah, kemudian ke atas dikali. Nah, dikali dengan 1. 3 kali 1, 3. Nah, kita tulis di sini. Maka hasilnya adalah 7 dikurangi 3, 4/12. Nah, di video pesan yang pertama tentang mengenal pecahan dan ada pecahan yang senilai ya, di jenis-jenis pecahan itu ada pecahan yang senilai. Nah, ini bisa disederhanakan. Itu artinya senilai dengan berapa. Nah, ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama kan? 4 kalau dibagi dengan 4 sama dengan 1. Jadi ini bisa saya bagi 4, yang bawah juga harus bagi 4 gitu ya. Jadi 4 bagi 4 adalah 1, 12 bagi 4 adalah 3. Nah, maka 4/12 itu senilai dengan 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/3. Nah, ini kalau bentuk penyebutnya seperti ini. Nah, kita coba lihat lagi untuk bentuk penyebut yang lainnya ya. Nah, misalkan di sini bentuk penyebutnya kita lihat 9, kita pakai warna yang putih aja ya. 9/8 kemudian ditambah 7/12. Nah, kalau misalkan ini lihat bilangan yang besar kayak tadi, pokoknya patokannya lihat yang besar dulu, 12. Habis nggak kalau bagi 8? Nggak habis ya. Kalau nggak habis, bisa sih sebenarnya kita kali silang gitu, tapi nanti ketemu angka yang besar-besar. Nah, supaya mudah itu kita bisa pakai cara seperti ini. Itu ada di video saya juga tentang KPK ya, mencari KPK. Nah, di sini 12 dan 8 kita tulis, ini 12, ini 8. Lalu kita bagi dengan bilangan prima yang dari yang paling kecil. Bilangan prima yang paling kecil berapa? 2 kan? Nah, kita bagi dengan 2. 12 bagi 2, 6 ya. Kemudian 8 dibagi 2, 4. Nah, kalau bisa dibagi tulis aja di sini. Nah, bagi lagi selama masih bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, bagi lagi. Masing-masing bisa dibagi 2, tulis aja lagi bagi 2. Nah, 6 bagi 2, 3 ya. Kemudian 4 bagi 2, 2. Nah, masih ada yang bisa dibagi dengan bilangan prima terkecil, 2. Bisa ya, yang sebelah sini, maka bagi aja dengan 2 lagi. Nah, yang tidak bisa kasih tanda aja strip. Nah, 3 bagi 2 kan nggak habis, kasih tanda strip. Kemudian 2 bagi 2, 1. Nah, kalau udah 1 udah aman ya, beres ya. Maka tinggal yang 3. Kalau 3 dibagi 2 nggak habis, maka kita beranjak atau beralih ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Nah, 3 dibagi 3 habis ya, 1. Pas, selesai. Kalau udah 1 mah beres. Ini strip aja. Nah, lalu kita ambil nih angka yang di samping ini semua, kita kalikan. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 3, 24. Jadi ini dikalikan semua, hasilnya 24, maka kita jadikan ini penyebutnya adalah 24. Nah, gitu. Lalu caranya seperti tadi, 24 dibagi. Nah, ke sini dibagi 8, hasilnya
Berapa 24 bagi 8? Hasilnya 3 ya. Nah, hasilnya 3. Lalu kita kalikan 3 ini dengan pembilangnya. Nah, 3 kali 9 adalah 27. Nah, kita taruh di sini. Ini juga sama, berarti 24 dibagi 12. Hasilnya berapa dibagi 12? 2 ya. Hasilnya 2. Di sini kita tulis 2, lalu 2 kita kalikan dengan 7. Berapa 2 kali 7? 14. Kita tambahkan di sini 14. Nah, lalu kita jumlah aja. 27 ditambah 14. Berapa? 41. Nah, jadi hasilnya adalah 41 per 24. Lalu kita sederhanakan lagi. Ini juga ya, kalau kita kalikan 24 kali 2, 48, masih kurang nih, kan 41, pasti kali 1 saja cukup. Nah, kali 1, lalu yang di atas adalah sisanya. 41 dikurang 24. Berapa? Ayo. 11 kurangi 4, 7. Ini 3 kurangi 2, 1. Nah, jadi 17 per 24. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi begitu ya cara menghitung pecahan yang berjejer 2. Nah, nanti untuk yang berjejer 3 kita lihat di video berikutnya. Oke, kenali dulu bentuk-bentuk dari penyebutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.